Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan melalui renungan singkat. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah semua yang kita miliki adalah pinjaman dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk merenungkan firman. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh dapat mengubah dan memimpin kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Apa yang akan kita lakukan ketika kita meminjam barang dari orang lain? Pastinya kita akan menjaganya, bukan? Bahkan kita akan menjaganya sampai kita mengembalikan barang tersebut. Jika seseorang mencoba meminta barang tersebut, apakah kita akan serta-merta meminjamkannya kepada orang itu? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena barang itu bukanlah milik kita. Pasti kita akan bertanya terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, seberapa seringkah kita memberikan, meminjamkan, tidak menjaga barang yang bukan milik kita? Seberapa sering kita tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada kita? Mungkin kita akan menjawab, jarang. Bahkan mungkin kita mengatakan tidak pernah. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa dalam firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidup ataupun mati. Artinya sebenarnya kita tidak memiliki hak atas hidup dan mati kita. Namun saudara-saudaraku, Tuhan mau kita hidup atau mati untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang saya mau tekankan dari ayat ini adalah bahwa kita tidak memiliki hak atas hidup dan mati orang lain. Kenapa? Karena mereka juga merupakan milik Tuhan. Artinya kita tidak bisa memandang rendah orang lain apapun alasannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita diciptakan oleh Tuhan, ditebus di kayu salib oleh Yesus setelah kita jatuh ke dalam dosa. Dan semua yang kita miliki, yaitu hidup, waktu, keluarga, harta, jabatan, tanggung jawab, dan lain sebagainya, itu merupakan pinjaman daripada Tuhan. Oleh karena itu, setiap hal yang kita lakukan dalam hidup, waktu, keluarga, harta, jabatan, dan lain sebagainya, tentunya harus dengan izin dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada saat ini untuk kita renungkan, sudahkah kita bertanya setiap hari, setiap jam, setiap saat kepada Tuhan akan setiap keputusan yang kita ambil pada hari ini? Kenapa saudara-saudaraku firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Oleh karena apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, kita akan bawa dan bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita mengambil keputusan dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.